Mendidik anak sesuai zamannya adalah keharusan. Mereka tidak hidup di zaman kita. Mereka memiliki zamannya sendiri. Lantas, di masa perkembangan teknologi yang amat pesat, serta sekat jarak dan waktu yang semakin menghilang, bagaimana pendidikan menjawab tantangan zaman? SMPIT Abu Bakar yang berdiri sejak tahun 2001 adalah sekolah menengah pertama di Yogyakarta yang memiliki kekhasan pendidikan Islam terpadu dengan program pendidikan full day dan boarding. SMPIT Abu Bakar memiliki 2 kampus. Kampus pertama bertempat di Pandean Umbul Harjo, Yogyakarta dengan program full day dan boarding school. Sementara kampus kedua yang mulai beroperasi sejak tahun 2018 bertempat di Miliran, Umbul Harjo, Yogyakarta. Kampus Miliran memiliki program khusus, yakni full day school dengan kurikulum IT bagi peserta didiknya. Secara historis, Abu Bakar terinspirasi sejarah Islam klasik dan sejarah pendidikan Islam di Nusantara, yakni pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Pimpin berdoa ketua kelas. Jika berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aisyah Almaira, Aisyah Widodari, ada Alia Putri sakit, Anindya Aska, Sifana Sahrul, Talita Aulia, umroh, Talita, Zalfa Maritsa, MTQ. Di pagi ini kita akan belajar terkait artikel ilmiah populer ya. Jadi di dalam kehidupan kita itu kita tidak bisa lepas dari fenomena yang terjadi. Jadi di alam, di dalam kehidupan ini ada yang sifatnya fakta, ada yang sifatnya tidak fakta atau opini gitu ya di dalam kehidupan. Nah, ada yang selama ini sering baca koran atau majalah, entah di aplikasi atau berbasis kertas, basis apa? Kertas atau di Android? Kertas, majalah atau koran? Koran. Indonesia beberapa waktu terakhir dimanfaatkan warga Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk melakukan sejumlah eksperimen. Salah satunya membuat telur tanpa kompor.
panasan 32 hingga 35 derajat Celcius, kerupuk dan telur yang digoreng pun hasilnya matang sempurna. Panas ekstrim yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir dimanfaatkan warga Rembang, Jawa Tengah untuk melakukan sejumlah eksperimen, yakni memasak makanan dengan bantuan terik matahari, seperti yang dilakukan warga desa Sumberjo, Kota Rembang, Jawa Tengah ini. Tanpa kompor, mereka memanfaatkan terik matahari untuk menggoreng kerupuk dan telur di wajan yang diletakkan di atas sel di depan rumahnya. Tak butuh waktu lama, kerupuk dan telur yang digoreng pun menjadi matang dan hasilnya cukup memuaskan. Temperatur suhu di wilayah Kabupaten Rembang saat ini mencapai 32 hingga 35 derajat Celcius. Dalam proses pemanasan, mereka harus memanaskan wajan berisi minyak goreng hingga lebih dari 1,5 jam. Warga mengaku menggoreng kerupuk dan telur dilakukan untuk membuktikan seberapa panas paparan matahari di wilayah mereka. Ini karena ada fenomena alam ya Pak ya. Dari mungkin di daratan Asia itu ada fenomena alam. Ini panas, paparan sinar gelombang panas ini ternyata sangat panas, dan dalam beberapa hari ini kita untuk mencoba menggoreng kerupuk memanfaatkan paparan dari panas bumi ini. Dan ternyata tadi kita goreng kerupuk sama telurnya sudah matang sempurna dan kerupuknya juga enak ya Mas ya, mantap ya. Untuk memanaskan minyaknya kita butuh waktu sekitar 1,5 jam Mas. Berdasarkan data BMKG, suhu panas ini diperkirakan masih akan terjadi hingga Oktober. Untuk menjaga kondisi tubuh selama cuaca panas, warga diimbau untuk banyak mengkonsumsi air putih dan mengurangi aktivitas di luar rumah guna menghindari paparan sinar ultraviolet. Dari Rembang, Jawa Tengah, Udin Alinadi, Media Group Network. Itu salah satu fenomena alam yang kita alami dalam beberapa pekan ini, ya, real, sesuatu yang nyata, cuaca sedemikian panasnya. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar laporan hasil observasi, gitu ya, itu juga sesuatu yang sifatnya nyata. Apa yang kita amati, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, di situ kita tuliskan sebagai sebuah laporan gitu. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar terkait dengan artikel ilmiah populer. Nah, selama ini kadang artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer itu kadang sama atau beda gitu ya. Ada tambahan apa? Artikel ilmiah dan ada tambahan artikel ilmiah populer. Populer apa yang kalian ketahui tentang populer? Populer apa? Banyak orang yang tahu. Artis itu sedemikian populer, berarti artis itu gimana? Banyak dikenal orang. Nah, demikian juga dengan artikel ilmiah populer yang akan kita pelajari. Jadi, artikel ilmiah populer berarti sesuatu yang orang itu banyak mengenal. Dari segi apa? Dari segi bahasanya. Bahasanya lebih mudah dipahami. Ciri dari artikel ilmiah populer. Ada 4 ciri. Misalnya ciri si Aira itu dia tingginya sekian, tingginya 160, kulitnya sawo matang atau kuning langsat misalnya, wajahnya oval, berarti ada 3 ciri misalnya. Si Zahira misalnya, tingginya 165, berkacamata misalnya, itu ada beberapa ciri. Nah, ini juga ciri dari artikel ilmiah populer. Ada yang pertama seperti tadi, ada pendapat penulis. Jadi ada pendapat penulis yang nanti ketika di dalam sebuah bacaan kita akan bisa mengidentifikasi pendapat penulis yang seperti apa sih gitu ya. Oh, ada kata seharusnya, oh ada kata mungkin misalnya, ini penanda sebagai pendapat. Kalau sifatnya itu bukti atau data, tahun 2023 ini sesuatu yang sifatnya data, sesuatu sifatnya yang bukti. Hari Senin misalnya, ini sesuatu yang sifatnya bukti atau data. Nah, ini bisa dibuktikan kebenarannya. Hari ini hari Senin,
Nah, berarti ini fakta atau data. Cuaca panas, ini data fakta. Tapi kalau kemungkinan hari ini tidak akan turun hujan, ada kata kemungkinan, ini berarti pendapat saya, bukan sifatnya data atau fakta. Kemudian yang ketiga, bukti belum cukup kalau belum ada alasan pendukungnya. Alasan berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti yang disertai keterangan ilmiah. Nah, terkait tadi fenomena alam yang panas, suhunya 30 berapa tadi? 31 sampai 35 derajat Celcius. Ini mengapa terjadi seperti itu? Wah, nanti ada kajian-kajian ilmiah terkait pada bulan Oktober itu seperti apa di kajian ilmiahnya. Ini alasan untuk memperkuat dari bukti. Jadi ada referensi untuk bukti. Kemudian terkait populer tadi ya, bahasa yang mudah dipahami atau populer. Oh ya. Itu tadi apa? Oh yang ini. Oh. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan ambil. Kelompok 5. Nanti berdiri kayak gini ya, biar bisa dibaca dari kiri kanan. Jadi ketika di dalam artikel mengutip pendapat orang lain menurut Wirasto, berarti ini pendapat orang lain yang dikutip oleh penulis artikel itu untuk mendukung dari pendapatnya atau menjadi bukti. Silakan tuliskan di 3 kolom itu. Boleh digaris bawahi dulu dari teksnya itu, boleh dicoret itu, digaris bawahi, boleh dicoret, nah, ditandai, kemudian dituliskan. Kalimat keberapa ya, boleh diberi angka, boleh. Ternyata ada kata yang asing, tuliskan di bawahnya. Kata apa, maknanya apa menurut KBBI. Nah, radikal apa? Berarti tuliskan di situ, termasuk kata sulit kalau tidak diketahui. Ditulisnya di bawahnya LKPD tadi, artinya apa? Nah, di LKPD ada masih ada ruang kosong di situ. Tuliskan, radikal itu apa, artinya apa, cari di KBBI online. Nah, kalau ada kata sulit tulis di bawahnya. Itu pendapat bukan ya? Kalau pakai adalah berarti apa? Kalimat definisi. Nah, berarti ini ada kata-kata adalah penyakit kulit yang umum terjadi di pondok pesantren. Bahkan istilah ini dikenal dengan sebutan zarban. Nah, ini berarti kalimat definisi. Nah, ada nggak pendapat yang di bawahnya? Nah, itu berarti pendapat ahli. Itu berarti itu bukan yang pendapat penulis yang kamu cari.
nggak ada. Kalau ini berarti ini pendapat ahli. Berarti bukti pendukung yang di situ. Ustaz, simpulan tuh kalimat opini bukan? Simpulan kalimat pendapat atau bukan gitu. Nah, termasuk kalimat pendapat dari siapa? Dari penulisnya. Iya. Ya. Iya lah. Oh, kebalik. Nah, bisa cari dari KBBI. Kalau ada kata sulit, tuliskan di KPD bagian bawah itu. Kemudian cari makna kata dari KBBI. Ya, mana pendapat penulis? Nah, seperti yang ada di halaman 85 juga ya. Contohnya ada di situ di buku. Ada di kalimat keberapa? Ada di paragraf keberapa? Dalam alasan mendukung nggak? Dari Internet of Things telah merambah di berbagai bidang, namun manfaatnya belum dirasakan. Termasuk pendapat apa? Ya, termasuk pendapat. Ya. Jadi ini. Jadi yang namun ini termasuk kalimat pendapat. Nah. Ya, ini pendapat. Namun yang ini. Nah, namun enggak dilihat dari kalimat pertamanya mana. Nah, coba bandingkan kalau yang ini. Terbagi menjadi wisata agro, wisata air, wisata edukasi, wisata ini untuk dikunjungi. Ini hanya titik di sini. Nah, bandingkan kalau sampai di sini, sampai titik di sini kan ini hanya pembagian dari beberapa wisatanya apa saja. Nah, coba dibandingkan dengan ini. Peningkatan ini masih tergolong rendah dan jauh dari target yang diharapkan. Pendapat bukan? Pendapat. Tergolong rendah itu menurut siapa? Menurut penulis yang gitu. Tapi kalau yang seperti ini data. Wisatawan asing yang ke Kota Batu rata-rata 10.000 orang per tahun. Data atau fakta? Data atau pendapat? Nah, data atau fakta berarti yang seperti itu. Tapi kalau yang artikel yang di kalian lebih kelihatan karena berupa data, ya, lebih kelihatan di situ. Yang pertama ada tindakan penulis. Penggalakan mengenai pengurangan menggunakan plastik pada kehidupan sehari-hari juga telah dilakukan, namun jumlah limbah plastik masih terbilang cukup banyak, tak terkecuali Kota Malang. Posisi dalam artikel di dalam paragraf kedua. Bukti yang mendukung pendapat. Berbagai tindakan oleh pemerintah telah dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah plastik seperti pengurangan kadar plastik dalam suatu produk dan lain-lain. Posisi dalam artikel ada di paragraf pertama dan di kalimat terakhir. Yang ketiga, alasan yang mendukung pendapat tersebut. Dari data DKP Kota Malang tahun 2013 menyebut bahwa di Kota Malang limbah plastik sebesar 115,36 ton dari UNESCAP 2014. Posisi dalam artikel adalah paragraf kedua yang kalimat terakhir. Dalam artikel ilmiah populer kali ini kami menemukan beberapa kalimat yang kata atau kalimat? Kata. Ya. Kata yang jarang diketahui. Beberapa di antaranya adalah profit yang berarti keuntungan atau manfaat, kronis, terus-menerus atau penyakit yang tidak kunjung sembuh. Yang ketiga, infeksi atau pengembangan penyakit. Dan yang keempat adalah stabilitas yang artinya keseimbangan.
Posisi dalam artikel ada di paragraf kelima, kalimat pertama. Yang nomor 2 ada bukti yang mendukung pendapat. Kalimatnya, kekhawatiran pemerintah akan situs Islam yang tersebar di kalangan masyarakat sehingga dihapus takut terpengaruh. Posisi di dalam artikel adalah paragraf 5. Yang nomor 3, alasan yang mendukung pendapat tersebut. Kalimatnya, pemerintah Indonesia memangkas atau memblokir situs Islam yang dianggap radikal. Posisi dalam artikel paragraf 5 dan paragraf 2. Paragraf 5 kalimat 2. Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Posisi dalam artikel yaitu pada kalimat ketiga, paragraf kelima. Nomor 3, alasan yang mendukung pendapat tersebut. Kalimatnya, permasalahan yang sering timbul dalam proses penyelenggaraan jalan tol adalah bukan pertanahan yang dilakukan masyarakat. Posisi dalam artikel kalimat ke-1 paragraf 2. Ini kita bacakan kata-kata yang kita masih kesusahan artinya. Yang pertama ada proaktif, yaitu artinya lebih aktif. Gencar artinya terus-menerus, tidak terputus-putus. Efisiensi artinya ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu. Distribusi artinya penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Nomor 1, apakah ada pendapat tertulis? Kita jawab ada. Kalimatnya adalah, untuk itu manusia sebagai makhluk hidup yang berakal budi wajib hukumnya untuk mengurangi penggunaan bahan yang dapat menyebabkan pencemaran dan turut di dalam lingkungan. Di posisi paragraf terakhir. 2. Bukti yang mendukung pendapat. Ada kalimatnya menurut UUD nomor 32 tahun 2009, lingkungan yaitu kesatuan ruang di seluruh dunia. Posisi dalam artikel yaitu paragraf 2 kalimat terakhir. Yang ketiga, alasan yang mendukung pendapat tersebut. Ada kalimatnya, lapisan penghalang buruknya sinar matahari tersebut justru menjadi bumerang bagi bumi. Posisi dalam artikel ada di paragraf 7. Lalu ada kata-kata asing yang kita masih kesusahan. Yaitu nomor 1 ada polutan, yaitu bahan yang mengakibatkan polusi. Kedua ada bumerang, yaitu perkataan atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Yang ketiga ada biota, yaitu keseluruhan flora dan fauna yang terdapat di dalam suatu daerah. Baik, dari yang kalian kerjakan tadi, dari LKPD ada pendapat penulis, kemudian ada bukti data yang didapat yang ada di situ. Kemudian ada penulis mengambil dari pendapat orang lain untuk memperkuat dari pendapatnya atau bukti yang dia sampaikan di bagian isi, gitu ya. Sudah bisa untuk mengidentifikasi mana bagian pendapat penulis, mana bagian bukti ilmiahnya, mana alasan pendukungnya. Nanti kalian di pertemuan kedua akan lebih mudah untuk membedakan kalimat fakta dan
artikel terkait dengan ciri-ciri dari artikel ilmiah populer. Di pertemuan yang akan datang kita akan mengidentifikasi ciri dari kalimat fakta dan ciri kalimat opini. Ya. Nah, nanti kalian bisa lebih memperdalam lagi terkait artikel ilmiah, nanti bisa dari internet atau dari majalah atau dari orang. Ini bukan MacBook ya? Baik, untuk di pertemuan ini kita cukupkan dulu. Kita di pertemuan hari Rabu kita ketemu di hari Rabu. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis.